Jadi setelah kesenangan muncul lagi duka. Jadi dalam sejarah Pak, banyak para nabi yang akhirnya masuk penjara. Dan nanti kesimpulannya Pak, yang namanya penghuni penjara tidak semuanya penjahat. Penghuni penjara itu tidak semuanya kriminal. Penghuni penjara itu tidak semuanya orang-orang yang jahat. Kadang-kadang yang masuk penjara orang soleh Pak. Contohnya Nabi Yusuf. Pengen aja keluar. Bilangin lagi ngomongin Nabi Yusuf. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah Pak. Jadi nanti kalau orang masuk penjara belum tentu kriminal. Nanti dalam catatan sejarah Pak, banyak orang masuk penjara tapi mereka adalah orang-orang yang saleh, wallahi saleh. Imam Ibnu Taimiyah masuk penjara Pak. Imam Syafi'i masuk penjara, Imam Ahmad masuk penjara, Imam Malik masuk penjara, Imam Abu Hanifah masuk penjara, bahkan sampai meninggal dalam penjara Pak. Konteks Indonesia, Pak Nasir, Hamka, banyak orang-orang soleh yang masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa bermuajahah, bertatap muka, berinteraksi dalam haflah yang insyaallah mubarakah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla perkenankan kita memperoleh barakah, rahmah dan maghfirahnya insyaallah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kajian malam hari ini kita ngomongin Bani Israel ya. Jadi pembahasan Bani Israel ini pembahasan yang cukup klasik sebetulnya. Kenapa? Karena kita lagi ngomongin umat yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Jadi umat zaman dulu yang sampai hari ini juga masih ada. Jadi Bani Israel itu dari dua suku kata Bani dan Israel, itu dinisbatkan kepada 12 orang anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. 12-12-nya disebut dengan Bani Israel. Bani artinya keturunan, Israel artinya Israel, yaitu nama lain bagi Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi anak-anaknya Nabi Ya'qub semuanya disebut dengan Bani Israel. Dari mulai Ruben, Zebulon, Simon, Levi, Yehuda, Aser, Isakhar, Dan, Jad, Naftali, Yosef, Benyamin. 12 anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Dalam Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Katsir ngambil referensi dari Taurat. Versi Taurat, anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam atau Israel itu ada 13. Anak ke-13-nya perempuan namanya Dina. Tapi riwayat ini Israiliyat karena sumbernya cuma dari Taurat, nggak ada sumber yang lain. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika membuat sejarah Pak, terus ketemu dengan data yang referensinya cuma Taurat atau Injil, nggak ada referensi yang lain. Maka Imam Ibnu Katsir tetap menjadikan itu sebagai referensi, sebagai data. Hanya saja itu nanti dikategorikan sebagai Israiliyat, cerita yang Israiliyat, karena sumbernya cuma dari Taurat atau Injil. Jadi nggak ada referensi yang lain. Makanya kaitan dengan putra Nabi Ya'qub, ya pasti dominasinya tulisan-tulisan dari kalangan Bani Israel. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Ya'qub alaihi salam itu punya agama sebagaimana agama dari bapaknya.
Bapaknya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Berarti Yakub dengan Ishak agamanya sama. Ishak alaihi salam memperoleh keyakinan beragama dari bapaknya juga. Bapaknya Nabi Ishak Ibrahim. Berarti agama Nabi Yakub, agama Nabi Ishak, agama Nabi Ibrahim sama. Kita pakai ayat di surat Ali Imran ayat ke-67. Allah Azza wa Jalla tegaskan, "Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima, wa makana minal musyrikin." Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu hadir setelah Nabi Ibrahim wafat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Terus Ibrahim agamanya apa? Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim orangnya lurus. Ini kalau sekarang maksudnya garis lurus, bukan garis bengkok. Agama garis lurus, bukan garis bengkok. Muslimah, dia seorang muslim. Di antara indikator keislamannya adalah wa makana minal, itu indikator keislaman. Jadi orang Islam pasti nggak akan musyrik. Kalau musyrik berarti bukan Islam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, berarti agama Ibrahim Islam, agama anaknya Nabi Ibrahim Islam, agama cucunya Nabi Ibrahim dalam kurung Yakub juga Islam. Nah, anak cicitnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita kenal dengan nama Bani Israel itu pun juga agamanya itu cicitnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Anaknya cucu kan cicit. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, pakai data lagi Pak. Di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 132 dan 133 Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana suasana Ibrahim alaihi salam dan Yakub alaihi salam ketika mereka memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Kata Allah Azza wa Jalla ketika Ibrahim berwasiat. Wasiat itu kan biasanya disampaikan sebelum orang. Dan wasiat hukumnya wajib. Wasiat ada yang sunnah. Wasiat itu hukumnya wajib. Selama wasiat tidak bertentangan dengan syariat, hukumnya wajib diterapkan. Misalkan kata bapaknya, tong bapak punya tanah, tuh tanah jadiin masjid. Maka ahli waris wajib menjadikan tanah itu sebagai tanah yang sebelah sini jadiin pesantren. Wajib ahli waris menjadikan tanah itu sebagai, yang tanah sebelah sono jangan dijual, punya orang. Kirain jadi pesantren yang punya orang. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, wasiat itu biasanya disampaikan sebelum orang meninggal dunia, dan isi wasiat biasanya penting. Biasanya penting. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 11 ayat 12, mimba diwasiatin audain, baru dibayarkan, baru ditunaikan waris. Waris itu akan dikeluarkan manakala wasiat kelar, hutang beres, baru waris dikeluarkan. Kalau kemudian hutang belum kelar, wasiat belum selesai, waris belum bisa dibagikan. Bisa jadi nggak ada waris karena habis buat hutang, habis buat wasiat. Tekor. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Nabi Ibrahim, Nabi Yakub wasiat. Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Yakub, dua-duanya sama wasiatnya, Pak. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian satu agama, Pak. Bukan adian, din itu satu agama. Bukan banyak agama, cuman satu agama. Siapa yang memilih, Pak? Siapa yang milihin? Allah. Innallaha astafa, Allah telah memilihkan lakum bagi kalian din, satu agama. Cuman satu, Pak. Nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat. Cuman satu. Agamanya cuma satu. Dilanjutkan oleh Al-Quran, oleh Allah Azza wa Jalla, tidak disebutkan dinnya din apa nih? Din Islam, din Nasrani, din Yahudi, nggak disebutin, Pak. Tapi ujung ayatnya, fala tamutunna illa wa antum mus. Kalian tidak boleh mati kecuali kalau kalian menjadi seorang. Berarti agama yang dimaksud agama Islam. Praktisnya gitu aja logikanya.
Allah tidak menyebutkan langsung Pak secara definitif agamanya apa. Ini bagian dari sastranya Al-Quran. Nggak langsung to the point disebut, tapi ditutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum. Artinya tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau orangnya disebut muslim, agamanya disebut selesai. Berarti agama yang Allah pilihkan adalah agama Islam. Cuman satu Pak, hanya Islam, only Islam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, satu poin Pak. Di ayat 133-nya malah lebih definitif. Ketika Nabi Yakub sudah kumpulin anak-anaknya yang 12, kata Nabi Yakub, "Nak, kalau bapak mati, kalian mau nyembah siapa?" Itu dijawab kompak Pak sama anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam, "Na'budu ilahaka." Kami akan menyembah Tuhannya bapak. Maksudnya Tuhannya Nabi Yakub, Tuhan bapaknya mereka. Bukan Tuhan bapak, Pak. Tuhan bapaknya mereka. Jangan sampai dipahami Tuhan bapak. Tuhan bapak jadi kacau nih masalahnya nih. Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhannya kamu, dalam kurung bapaknya, yakni Nabi Yakub. Ya, itu. Dilanjutin ayatnya, wa ilaha abaik, dan Tuhan nenek moyangnya kamu, kepada Nabi Yakub alaihi salam. Kamu itu kepada Nabi Yakub. Dan nenek moyang kamu, Tuhannya nenek moyang kamu. Disebutin atu-atu biar nggak salah ini. Takutnya Mang Yakub orang mana kan begitu. Maka diperjelas oleh Allah, Yakub yang mana nih? Nenek moyangnya yang mana? Dilanjutin Al-Quran, Ibrahim. Yang buyutnya namanya Ibrahim. Kakeknya namanya Ibrahim. Kemudian wa Ismail. Yang pamannya bernama Ismail. Wa Ishaq. Dan yang bapaknya bernama Ishaq. Jadi kan Yakub anaknya Ishaq, ponakannya Ismail, cucunya Ibrahim. Sebutin semuanya Pak, biar nggak salah orang. Ntar kalau nggak disebutin begitu takutnya Yakub orang Tanah Abang, bahaya. Jadi harus jelasin nih. Ibrahim, Ismail, Ishaq harus dijelasin nih. Ibrahim yang mana, Yakub yang mana nih? Ya, jangan sampai salah paham. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dilanjutin Tuhannya pun diperjelas Pak. Tuhan bapaknya, Tuhannya Nabi Yakub siapa? Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak siapa? Dilanjutin ayatnya biar nggak salah paham juga. Takutnya kan jadi Tuhan yang lain. Oleh Allah Azza wa Jalla ditegaskan ilaha wahida, satu Tuhan, Tuhan yang satu. Ditutup dengan ayat wa nahnu lahu muslimun. Dan kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan yang satu kami menyerahkan diri atau kami berislam. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu agama Bani Israel. Jadi kalau Bapak Ibu yang Allah muliakan baca Al-Quran ketemu ayat ya Bani Israel, maka yang dimaksud 12 anaknya Nabi Yakub alaihi salam dan mereka semua muslim. Bahkan ketika masing-masing anak, Pak, ya namanya anak pasti bakal juga punya anak. Jadi anaknya punya terus keturunan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi masing-masing anak jadi satu suku. Satu anak jadi satu suku. Ruben jadi suku Ruben. Zebulon jadi suku Zebulon. Levi jadi suku Levi. Simon jadi suku Simon. Terus semua anak jadi satu suku. Jadi bukan 12 anak lagi Pak Bani Israel, tapi jadi 12 suku. 12 suku Pak. Dan di antara suku yang paling banyak, paling dominan, paling pintar, paling kaya, paling punya kekuatan secara politik, di antara 12 suku atau 12 anak yang kemudian jadi suku, muncullah sosok suku yang disebut dengan nama sukunya Yehuda. Jadi Yehuda lah yang paling dominan, Pak. Paling dominan, paling berpengaruh, paling hartawan, paling punya pos-pos politik dalam strata orang-orang Bani Israel. Nanti orang yang mendominasi, suku yang mendominasi ini, karena dia dominan Pak dibanding suku-suku yang lain, akhirnya pemikirannya mendominasi pemikiran yang lain. Kebiasaannya mendominasi kebiasaan yang lain. Tradisinya mendominasi tradisi yang lain. Bahkan keyakinan suku ini mendominasi suku yang lain. Maka nanti muncullah agama Yahudi.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tapi sebelum jadi agama masih lama Pak, ini prosesnya masih lama. Kita belum ngomongin adanya agama Yahudi, baru Bani Israel sebagai Muslim. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi 12 suku Pak. Nanti silakan buka di surat Al-Baqarah ayat ke-60, di mana Nabi Musa alaihi salam meminta minum kepada Allah Azza wa Jalla untuk kaumnya dalam kurung Bani Israel. Itu disediakan 12 mata air. Kenapa harus 12? Karena sukunya ada 12. Kalau sukunya cuma 5, ya 5 mata airnya, kan praktis saja. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi Bani Israel Muslim, mereka taat kepada Allah, mereka menjadi orang-orang yang taat di hadapan bapaknya, di hadapan pamannya, di hadapan kakeknya sebagai seorang Muslim yang sebenarnya, sebagaimana ayat-ayat tadi sudah dibacakan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, baru muncul masalah nih Pak. Bani Israel ternyata tidak selamanya komitmen terhadap agama Islam. Nah, kajian hari ini kita akan bahas tentang bagaimana komitmen Bani Israel pasca beberapa generasi kemudian. Satu. Yang kedua, apa yang terjadi dengan komitmen keislaman mereka. Dan yang terakhir, sanksi hukuman bagi mereka seperti apa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya pribadi, Pak, ini saya pribadi, saya cukup yakin kalau sejarah itu pasti berulang. Saya meyakini bahwa sejarah itu pasti berulang. Cuman mungkin yang berbeda adalah orangnya. Mungkin zamannya berbeda, orangnya lain, tapi cuplikan sejarahnya sama. Kalau di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman Nabi Muhammad ada Fir'aun nggak, Pak? Siapa Fir'aunnya? Abu Jahal. Makanya kata Nabi, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Itu zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Zaman Nabi Muhammad ada Fir'aun. Kira-kira zaman nanti ada Fir'aun nggak? Zaman kita ada Fir'aun nggak? Ya ada ya. Gak usah disebut ya, gak usah. Kayaknya lagi ngomongin Nabi Musa punya Fir'aun, Nabi Muhammad punya Fir'aun. Kemungkinan besar umat akhir zaman pun punya Fir'aun, itulah ya. Bagi yang Fir'aun ya mohon maaf ya. Kalau yang nyadar ya mohon maaf gitu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini kaidah, Pak. Sejarah itu pasti berulang. Suka tidak suka pasti berulang. Mungkin zamannya beda, ya. Mungkin orangnya lain, iya. Tapi cuplikan sejarahnya sama. Kalau dulu Fir'aun punya barisan, punya pasukan, punya kelompok, punya komunitas, Musa juga punya. Itu kaidah. Nabi Muhammad punya pasukan, punya kelompok, punya orang-orang yang loyal kepada Nabi Muhammad. Musuh Nabi Muhammad pun punya. Tidak sedikit orang yang loyal sama Abu Jahal. Tidak sedikit orang yang loyal sama Abu Lahab. Tetap dua-duanya ada. Makanya ini kaidah yang bagi saya pribadi ini sebuah keniscayaan. Suka nggak suka, sejarah pasti berulang. Tinggal nanti masalahnya gini Pak, ini sederhana sekali lagi Pak. Masalahnya tinggal ketika sejarah kembali berulang, kira-kira kita Pak, mau ada di barisan mana, itu aja. Itu aja. Sederhana Pak. Ketika sejarah pasti berulang, Musa punya Fir'aun, Nabi punya Fir'aun, setiap Nabi punya musuh, tinggal kita tanya saja sama diri kita masing-masing, kira-kira kita posisinya di mana nih Pak, itu aja. Ya syukur-syukur kan, syukur-syukur ya. Tidak mendukung yang bukan yang Fir'aun gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, saya lanjutkan Pak. Bani Israel akhirnya mengalami 5 fase yang paling penting Pak dalam kehidupan mereka. 5 fase, tapi yang saya bahas mungkin 3 fase atau 4 fase Pak. Kalau memungkinkan waktunya 4 fase, tapi kalau tidak 3 fase saja. Fase yang pertama itu fase di zaman Nabi Yakub, di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Ini fase yang pertama, perintisan Pak sebagai sebuah bangsa. Bani Israel merintis sebagai sebuah bangsa. Kemudian fase yang kedua adalah fase di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini proses pengembangan Bani Israel. Sampai Bani Israel di zaman Nabi Musa mengalami yang namanya hijrah. Dari Mesir menuju Yerusalem. Kemudian yang ketiga di zaman Nabi Sulaiman. Ini zaman penuh dengan kehormatan, kemuliaan. Ini puncak kejayaannya Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam.
Kata Ibnu Khaldun, Pak, kalau sudah sampai di puncak kejayaan, biasanya umat itu akan mengalami kemunduran. Itu Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Bahwa orang atau zaman atau umat yang sudah sampai pada puncak kejayaannya, dia akan sampai pada titik kemundurannya. Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman, Pak, nggak ada lawan, Pak. Nggak ada lawan. Takut di zaman Nabi Sulaiman semua bangsa selain Bani Israel. Semuanya takutan sama Bani Israel, Pak. Tapi ya tadi, kaidahnya kalau sudah puncak kejayaan diraih, maka ya siap-siap harus mengalami fase kemunduran. Itu di zaman Nabi Yeremia. Atau dalam versi Injil Nabi Armia. Versi Injil namanya Yeremia, dalam versi Arab namanya Armia. Dan yang kelima di zaman Nabi Isa alaihi salam. Ini agak panjang. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya ringkas pembahasannya. Ketika Bani Israel di zaman Nabi Yusuf, di zaman Nabi Yakub alaihi salam, Bani Israel tidak ada masalah. Mereka komitmen dengan tauhid, komitmen dengan la ilaha illallah. Cuman bukan berarti Bani Israel tidak punya pelanggaran. Tetap ada pelanggarannya. Cuman pelanggarannya tidak sampai membuat Bani Israel menjadi musyrik. Tapi tetap ada pelanggaran. Hanya pelanggarannya tidak sampai menjadikan Bani Israel sebagai musyrik. Apa pelanggaran Bani Israel saat itu? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, pelanggaran yang paling utama dan ini berdampak pada kecintaan Yakub alaihi salam adalah pelanggaran punya penyakit dengki. Bani Israel punya penyakit dengki, dengkinya akut. Sudah mendarah daging. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tahu dari mana Bani Israel dengki? Silakan dibuka di surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-8. Orang-orang Bani Israel, kan Bani Israel 12. Ambil 2 orang, Pak, Yusuf dan Benyamin. Berarti sisa 10. Nah, yang 10 orang ini yang dengki. Yang didengkiin adalah Yusuf dan Benyamin. Jadi yang 10 orang dengki, yang 2 orang menjadi objek yang didengki. Saya perlu tegaskan dulu, Pak. Mereka sebapak. Darah Yusuf, darah Yehuda, darah Simon, darah Levi sama. Dari sumber yang sama. Bapaknya dari Nabi Yakub alaihi salam. Sudah punya penyakit dengki. Di surat Yusuf ayat ke-8 kata 10 orang saudara Yusuf, qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Kata mereka, Pak, Yusuf sama saudaranya lebih bapak kita cintai dibanding kita semuanya. Ini gara-gara kalah pamor. Nabi Yusuf alaihi salam lebih pamor, lebih populer, lebih dicintai dibanding 10 saudaranya yang lain. Gara-gara kalah pamor. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, apa kemudian yang dilakukan oleh Bani Israel yang 10 orang ini? Ayat 9-nya, Pak. Uqtulu Yusuf. Dia bunuh aja Yusufnya. Ini kelakuan Bani Israel, Pak. Gara-gara kalah saing, kalah cinta, kalah populer dibanding Yusuf alaihi salam, alih-alih mereka belajar kepada Yusuf gimana caranya supaya dicintai oleh ayahanda mereka, Nabi Yakub alaihi salam. Yang ada malah mereka mau membunuh Yusuf. Bahkan kalau nggak berani dibunuh, awit rohuhu, ya udah buang aja dah. Yang penting tidak ada di sekitar Nabi Yakub, pokoknya dibuang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, gara-gara kalah kecintaan, gara-gara kalah pamor, sampai harus menghilangkan yang namanya Yusuf alaihi salam. Padahal Yusuf nggak salah. Kan ini urusan cinta, urusan cintanya Nabi Yakub alaihi salam. Kalau Nabi Yakub sudah mengasih cinta sama Yusuf, terus apa masalahnya? Kenapa kok kemudian saudaranya yang lain kemudian protes dan tidak suka? Ya kalau memang mau disayangi juga kayak Yusuf, ya jadilah seperti ini, sederhana saja. Baru pulang sudah disambut di airport gitu. Ya itu bagian dari kecintaan masyarakat, Pak. Ya biarkan saja, om sudah cinta. Kenapa harus diprotes? Kenapa harus dibenci? Kan sudah dicintai oleh masyarakat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Yusuf juga sama.
Wong dicintai sama bapaknya sendiri, kenapa salah itu? Cuman ya kalau sudah dengki ya Nabi Yusuf pun harus dibuang. Jadi ya kalau nanti ada orang yang kemudian lebih banyak dicintai oleh orang, kemudian dilenyapkan, ya begitulah Yusuf pernah alami. Kaidahnya sederhana. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, gak sampai di situ, Pak. 10 orang saudara Nabi Yusuf bikin usaha untuk melenyapkan Yusuf. Nggak tanggung-tanggung, dibuat cerita, drama, Pak. Dramanya ini udah drama kolosal. Dramanya apa? Yusuf dimakan serigala. Itu dramanya, Pak. Cuman saya perlu tegaskan, Pak, ini perlu tegaskan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahwa setiap kejahatan apapun bentuknya pasti tidak akan sempurna, Pak. Nggak akan. Sehebat apapun kejahatan itu didesain, sehebat apapun kejahatan itu dibuat dengan sangat seksama, pasti ada celah tidak sempurnanya. Itu kaidah. Kata 10 orang saudaranya Yusuf, Pak, Yusuf itu meninggalnya dimakan serigala. Ini darahnya nih, bajunya penuh darah. Itu kata 10 orang saudaranya Nabi Yusuf. Dimakan serigala, bajunya penuh darah. Tapi ini sekali lagi, Pak, ini jadi klausul, Pak, jadi kaidah bahwa yang namanya kejahatan pasti akan mengalami ketidaksempurnaan. Kata Nabi Yakub, beneran nih dimakan serigala? Bener, Pak. Itu darahnya sampai lumurin bajunya Yusuf alaihissalam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, 10 orang saudara Yusuf lupa kalau serigala itu punya gigi. Karena baju yang dibawa oleh 10 orang saudaranya Nabi Yusuf tidak terkoyak sedikit pun. Darahnya banyak, tapi nggak ada bekas gigitan, sobek kayak apa kayak itu. Lempeng-lempeng aja tuh baju. Darahnya sih iya. Kata Nabi Yakub, ini bener kena serigala. Kan nggak ada koyakannya, Pak. Gimana ceritanya kok baju ini kemudian Yusuf kemudian dipahami dimakan serigala. Selalu ada celahnya, Pak. Silakan buat drama sehebat apapun, pasti orang tahu kalau itu sebetulnya ngibul. Itu sebetulnya ngibul. Itu drama saja, Pak. Ya udah kayak sinetron udah. Nabi Yusuf alaihi salam jadi objek dramanya, Pak. Dan saudaranya Nabi Yusuf menjadi subjek orang-orang yang bikin drama. Tapi Nabi Yakub sadar, Pak, ini nggak begini ceritanya nih pasti. Makanya Nabi Yakub alaihi salam, Pak, tidak percaya sama omongan anak-anaknya yang 10 orang ini, nggak percaya. Nabi Yakub yakin kalau Yusuf masih hidup. Yakin, Pak. Cuman masalahnya kan yakinnya ada di mana, kemudian bagaimana keadaannya, sehat atau tidak. Yang namanya bapak, Pak, jauh dari anak. Walaupun anaknya itu sehat-sehat saja tapi nggak ada kabar, tetap aja bawaannya sedih. Makanya Nabi Yakub sampai buta gara-gara kesedihan yang dialami oleh beliau. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi kaidah, Pak. Setiap kejahatan di bumi manapun, jika itu dilakukan dengan sangat baik rencananya, yakinlah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini saya lagi ngomongin Nabi Yusuf. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampai akhirnya, Pak, Nabi Yusuf alaihi salam kan mengalami banyak pengalaman, ya. Dari mulai dibuang oleh saudaranya, kemudian ketemu sama kafilah dagang, oleh kafilah dagang dijual sama pembesar Mesir, akhirnya diasuh oleh pembesar Mesir. Ini jadi kaidah juga, Pak. Yang namanya hidup itu senang pasti ada musibah. Habis musibah ada lagi senang, habis senang ada lagi musibah, terus begitu. Itu kehidupan. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya orang tua kita dulu, Pak, orang tua kita dulu, kalau istrinya lah hamil, itu suka dibacain surat Yusuf untuk memahamkan bahwa proses hidup itu akan mengalami bahagia, sedih, bahagia, sedih, bahagia, sedih. Itu jadi praktek orang tua kita dulu. Makanya kalau ada ibu hamil dibacain surat Yusuf atau dibacain surat Maryam, sama, Pak. Surat Maryam juga isinya adalah bagaimana perjuangan Maryam untuk melahirkan, untuk merawat Isa di tengah banyaknya hujatan, hinaan, celaan dari masyarakat yang hari itu melihat Maryam kok bisa punya anak tanpa adanya
Itu kan pancaroba. Jadi orang tua kita ingin ngajarin hidup kita ini bakal penuh dengan tantangan dan cobaan. Tapi harus siap. Kenapa? Yusuf bisa kok jalanin, Maryam juga bisa jalanin. Makanya dibacanya surat Yusuf dan surat Maryam. Cuman sayangnya sebagian masyarakat kita salah paham. Baca surat Yusuf tujuannya biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Baca Maryam biar cakep kayak Siti Maryam. Ini udah bener prakteknya, Pak, tapi jadi salah niat begini. Padahal Pak, urusan ganteng, urusan cantik ya tergantung ibu bapaknya, Pak. Lah iya. Masa tergantung siapa? Ya tergantung ibu bapaknya. Ibu bapaknya begini, ibunya begitu ya begitu anaknya, Pak. Nah, kalau bapak biasa, ibunya biasa, anaknya ganteng, lah itu anak siapa? Nah, ini misal. Walaupun bisa jadi mirip kakeknya ya, bisa jadi mirip kakeknya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi itu praktek ulama kita zaman dahulu, orang tua kita udah bener Pak itu. Bacain surat Yusuf, bacain surat Maryam. Karena memang hidup penuh dengan cobaan dan kita diajarkan supaya struggle, Pak, supaya strength melawan cobaan yang Allah berikan. Senangnya, dukanya itu kan digambarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai Pak, ketika sudah dibuang, Nabi Yusuf diadopsi oleh pembesar Mesir. Dibuang itu kesedihan. Diadopsi oleh orang Mesir itu kemuliaan. Sampai dikasih pakaian mewah, kan gitu kata pembesar Mesir ini. Ini kita ambil aja, kita jadikan sebagai anak kita. Kita kasih pakaian yang bagus. Itu tuh pembesar Mesir Pak kepada Nabi Yusuf. Cuman sayang Pak, ketika sudah ada di rumah pembesar Mesir ini, Nabi Yusuf makin dewasa, kelihatan gantengnya Pak. Akhirnya menimbulkan fitnah. Sehingga Nabi Yusuf harus masuk penjara. Jadi setelah kesenangan muncul lagi duka. Jadi dalam sejarah Pak, banyak para nabi yang akhirnya masuk penjara. Dan nanti kesimpulannya Pak, yang namanya penghuni penjara tidak semuanya penjahat. Penghuni penjara itu tidak semuanya kriminal. Penghuni penjara itu tidak semuanya orang-orang yang jahat. Kadang-kadang yang masuk penjara orang soleh Pak. Contohnya Nabi Yusuf. Pengen aja keluar. Bilangin lagi ngomongin Nabi Yusuf. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah Pak. Jadi nanti kalau orang masuk penjara belum tentu kriminal. Nanti dalam catatan sejarah Pak, banyak orang masuk penjara tapi mereka adalah orang-orang yang saleh, wallahi saleh. Imam Ibnu Taimiyah masuk penjara Pak. Imam Syafi'i masuk penjara, Imam Ahmad masuk penjara, Imam Malik masuk penjara, Imam Abu Hanifah masuk penjara, bahkan sampai meninggal dalam penjara Pak. Konteks Indonesia, Pak Nasir, Hamka, banyak orang-orang soleh yang masuk penjara. Sampai kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibnu Taimiyah, penjara itu ibarat tahallusnya saya. Tasawufnya saya itu dalam kurung di penjara. Itu Masya Allah. Jadi kita doakan mudah-mudahan orang-orang soleh yang di penjara sama seperti yang tadi disebutkan. Amin. Punya komitmen keislaman dan punya perjuangan yang baik untuk Islam. Allah a'lam. Termasuk hadirin ikhwati man rahimakumullah. Baik, itu satu poin. Yang kedua Pak, setelah yaitu peristiwa Nabi Yusuf, mereka tidak musyrik Pak, tapi mereka buat pelanggaran. Jadi mereka tetap muslim. Karena kedengkian itu bisa nimpa juga orang Islam. Hati-hati Pak, dengki itu nggak kenal orang Pak, nggak kenal agama. Siapapun dia, bisa jadi muslim sama muslim saling dengki. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan dengki. Kenapa? Dengki itu bisa menghabisi yang namanya kebaikan. Habis Pak baikannya itu. Seperti api memakan kayu bakar. Kan sayang itu. Udah sholat, udah puasa, udah haji, udah umroh, udah sodakoh, udah zakat, ternyata hatinya dengki. Dan kalau ditarik ke atas, sebelumnya ada orang yang dengki juga di keturunan Nabi Adam. Ada. Siapa namanya Pak? Qabil dan Habil. Dengki juga. Sebelum Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi juga ada makhluk yang sudah dengki.
Namanya iblis. Maka yang namanya dengki penyakit sampai akhir zaman, Pak. Jika dulu ada iblis, di zaman Nabi Adam ada anaknya Qabil, di zaman Nabi Yakub, zaman Nabi Yusuf ada 10 orang saudaranya Nabi Yusuf yang dengki. Terus ke bawah, Pak. Di zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal yang dengki. Karena Abu Jahal itu diantara yang nolak agama Islam gara-gara kedengkian, Pak. Kata Abu Jahal, Bani Hashim ngasih makan jemaah haji, Bani Mahzum ngasih makan juga. Bani Hashim terlibat dalam Darun Nadwa, Bani Mahzum juga terlibat. Bani Hashim terpandang, Bani Mahzum terpandang. Bani Hashim tokoh-tokohnya ada yang banyak berpengaruh, Bani Mahzum juga ada yang berpengaruh. Tapi giliran Bani Hashim punya nabi, Bani Mahzum gak punya nabi. Itu alasannya Abu Jahal kenapa nolak agama Islam. Dengki. Jika nabi-nabi punya dengki, ya termasuk di akhir zaman juga ada orang yang dengki gitu ya. Allahu a'lam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu yang poin pertama. Fase yang kedua itu fase Nabi Musa alaihi salam. Saya perlu kasih gambaran. Itu ada 2 fase. Fase pertama sebelum hijrah ke Yerusalem, fase kedua sesudah hijrah ke Yerusalem. Fase pertama, Pak, ketika Nabi Musa masih tinggal di Mesir. Nabi Musa mengajarkan syariat Islam kepada Bani Israel. Mengajarkan syariat Islam. Orang-orang Bani Israel suruh sholat, puasa, zakat, haji. Itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Yang nentang adalah orang-orang Mesir sebagai pribumi, Pak. Yang nentang orang Mesir, Nabi Musa sebagai pendatang dan Bani Israel secara umum sebagai pendatang, mereka yang Muslim. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tadinya, Pak, orang-orang Mesir selalu ngerecokin Nabi Musa sampai Allah kasih hukuman. Dan hukuman ini hanya Allah berikan kepada orang Mesir saja, tidak Allah berikan kepada Bani Israel. Di antara hukumannya satu, Allah berikan kemarau panjang. Orang Bani Israel nggak kena kemarau panjang, orang Mesir kena. Padahal dulu di zaman Nabi Yusuf, orang Mesir aman dari kemarau panjang. Di zaman Nabi Musa kena lagi kemarau panjang. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang Mesir datang ke Nabi Musa, Pak. Musa, tolong dong doa sama Tuhan ente. Kayaknya cuma Tuhan ente doang yang bisa ngabulin. Tolong nih kemarau panjang ilangin. Kalau udah hilang, kita mau dah beriman kayak ente, kayak Bani Israel, aman. Pokoknya kalau kelar kemarau panjang, kita beriman. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Musa orang baik, Pak. Karena udah diminta oleh orang-orang Mesirnya, Nabi Musa tinggal doa. Doanya diijabah. Setelah doanya diijabah, kemarau panjangnya hilang, berganti hujan, subur makmur, gemah ripah loh Cinawi, sampai orang-orang Mesir bisa bercocok tanam gara-gara suburnya tanah yang sudah mereka dapatkan. Janji mereka tinggal janji, Pak, nggak ditepatin. Sana mereka lupa dengan janji mereka, Allah kirimkan lagi hukuman. Hukumannya Allah turunkan belalang. Panen mereka, Pak, tinggal menghitung beberapa hari, diserang belalang, habis panennya. Belalang kan hama, ya, kalau dalam jumlah yang banyak. Kalau 1-2 aman, tapi kalau banyak jadi hama. Orang-orang Mesir datang lagi, Pak, ke Nabi Musa. Musa, doa lagi dong sama Tuhan ente. Kayaknya si Tuhan ente dong yang bisa ngabulin ini. Belalang, ya Allah Musa, banyak banget, tolong ilangin tuh belalang. Bapak ibunya Allah muliakan, Nabi Musa orang baik. Dia doa lagi sama Allah, belalang hilang. Sudah belalang hilang, Pak, janji mereka juga sama, tinggal janji. Akhirnya Allah kirimkan hukuman yang ketiga. Allah kirimkan kodok. Kodok. Tuanya cebong kodok. Iya, cebong anak ya. Kodok. Diutusnya ke kodok untuk menyerang orang-orang Mesir. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang Mesir dapat kodok banyak sampai tempat tidur mereka, makanan mereka semua diisi oleh kodok. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, datang lagi ke Nabi Musa, minta lagi tolong. Nabi Musa orang baik, doa lagi, ya Allah hilangin kodok. Kodok hilang, Pak. Mereka kembali nyaman, aman, tentram, tuh orang Mesir. Ternyata janji mereka pun tinggal janji. Akhirnya Allah kasih lagi hukuman, Pak. Hukuman hewan yang ke berapa? Ketiga. 1, 2, 3, keempat. Kemarau
belalang, kodok. Yang keempat, kutu. Allah kasih hukuman dengan dikirimkannya banyak kutu. Masuk ke rambut, masuk ke kumis, masuk ke semua bulu. Sampai gatal-gatal. Kan kutu yang paling gak enak ya gatalnya. Bayang itu orang-orang Mesir pada garukin badan sampai luka-luka Pak badan mereka, kulit mereka karena banyaknya kutu. Datang lagi Pak ke Nabi Musa, Musa tolong dong. Musa orang baik Pak, doa lagi, hilang tuh kutu, tapi mereka tidak mau kunjung beriman. Akhirnya Allah kirimkan lagi hukuman yang kelima Pak. Allah jadikan semua sumber air yang mereka punya menjadi darah. Jadi darah. Sungai ini jadi darah. Sumur jadi darah. Minum jadi darah. Kebayang Pak, masak sop, sopnya jadi darah. Ini kalau masak sop. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, mereka kembali datang ke Nabi Musa dan minta tolong. Tolong dong Musa. Doa lagi sama Allah, sama Tuhan ente. Kita iman dah habis ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, hati-hatilah dengan orang yang suka banyak berjanji. Kadang-kadang mereka lupa dengan janji mereka. Sayangnya orang Indonesia pelupa juga. Jadi cocoklah sudah. Yang satu lupa janji, yang satu lupa kesalahan. Sudah selesai. Allahu a'lam. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang Mesir Pak, karena tidak mau berubah juga, akhirnya Allah hukum. Tapi sebelum Allah hukum orang-orang Mesir, Nabi Musa dan Bani Israelnya disuruh pergi menuju Yerusalem. Saya perlu catat dulu Pak. Ketika orang Mesir dikasih kodok, dikasih belalang, kasih kutu, kasih darah, kasih kemarau panjang, Bani Israel tidak kena hukuman sedikit pun, aman. Orang Mesir kelabakan dengan kutu, dengan kodok, dengan belalang, orang Bani Israel mah aman. Kurang baik apa Allah sama Bani Israel? Kurang sayang apa Allah kepada Bani Israel? Kenapa? Mereka komitmen dengan nilai-nilai Islam saat itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, mereka semua diperintahkan oleh Allah pergi ke Yerusalem, harus nyeberangin lautan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, mereka sudah sampai di ujung lautan, pantai. Di belakang ada pasukan orang-orang Mesir dipimpin langsung oleh Fir'aun. Depan laut, belakang pasukan Mesir. Kata Bani Israel, mati nih kita. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Bani Israel, Musa gimana nih sekarang kita? Kayaknya Roma-Romanya mati nih kita. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Musa bawa 600.000 orang, kalangan Bani Israel, depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Kira-kira solusinya apa? Ini jadi kaidah Pak, jadi kaidah. Saya perlu sampaikan Pak. Di saat aktivitas usaha dan ikhtiar mentok Pak, pasti pertolongan itu ada. Itu kaidah. Kalau sudah usaha mentok, ikhtiar begini, ikhtiar begitu, udah mentok Pak, nggak ada pintu yang namanya pintu keluar, nggak ada yang namanya usaha yang berhasil, mentok sudah semuanya. Maka pertolongan Allah dekat. Sudah dekat. Kalau semuanya sudah mentok. Depan laut, belakang pasukan Fir'aun. Otak Bani Israel mati nih. Nyeberang laut mati, tenggelam. Diem juga, mati dibantai. Mati udah. Sudah mentok Pak. Tapi Nabi Musa alaihi salam sebagai seorang nabi tetap optimis. Kenapa? Pasti ada pertolongan Allah. Pasti ada pertolongan Allah. Ternyata betul Pak, turun pertolongan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, kata Allah, pukul tuh laut Musa, pukul. Dia ambil tongkat, dipukul laut. Lautnya belah. Ada angin kenceng Pak, dasar lautnya yang ada batu, ada karang, ada macam-macam, semuanya dihempas oleh angin, hilang tuh yang namanya hal-hal yang bisa membuat jalanan kagak nyaman. Batu semuanya hilang. Jadi betul-betul jalanannya lapang, bersih, nggak ada halangan, nggak ada kendala, nggak ada polisi tidur sama sekali itu. Lempeng udah kayak jalan tol Pak. Silakan buka dalam kitab Qasasul Anbiya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Bani Israel jalan nyaman Pak itu. Kebayang yang tadinya pesimis, wah mati nih mati. Ternyata laut
belah, jalanan lancar, nyaman, mereka jalan. 600.000 orang berhasil menyeberangin lautan, namanya Laut Merah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Fir'aun masuk, Pak. Kemudian pasukan Fir'aun juga masuk ke jalan yang kemudian dilalui oleh Bani Israel. Cuman beda nasib. Kalau Bani Israel selamat, aman, Fir'aun ternyata ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Habis mati itu Fir'aun. Ini pertolongan Allah. Kan kita nggak kepikiran, nih kira-kira Fir'aun matinya dibunuh Musa, gimana caranya? Nggak harus dibunuh Musa, Pak. Nggak ada ceritanya Musa harus bunuh Fir'aun. Toh Fir'aunnya mati sendiri. Nggak harus dibunuh. Toh mati, Pak. Bagaimana cara matinya? Allah yang punya urusan. Itu Fir'aun. Padahal kan kalau mau heroik, mau gagah itu keren itu. Musa harusnya berantem sama, oh itu kan keren. Jadinya ceritanya, dramanya keren. Ternyata enggak, Pak. Fir'aun itu enggak dibunuh oleh Musa alaihi salam. Enggak dipukul, enggak ditoel pakai tongkat, enggak digampar, enggak, Pak. Beda dengan orang Mesir yang sebelum Nabi Musa pergi ke Madian, kan itu ditonjok langsung mati. Fir'aun enggak pernah ditonjok sama Musa, Pak. Cuman diomongin pun dengan cara yang sangat lembut. Itu Nabi Musa dakwahin Fir'aun pakai bahasa yang lembut, qaulan layyin. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tapi Allah punya urusan dengan Fir'aun. Bukan Musa yang punya urusan dengan Fir'aun. Bukan Bani Israel yang punya urusan dengan Fir'aun. Bukan dendamnya Bani Israel gara-gara laki-lakinya, anak laki-lakinya disembelih oleh Fir'aun. Bukan mereka, Pak, yang membunuh. Allah yang punya urusan. Maka jangan khawatir, setiap kejahatan pasti kalah. Entah oleh kita yang mengalahkan atas izin Allah, atau Allah yang turun tangan, langsung sederhana saja. Cukup diyakini saja. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Itu kaidah. Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa alaihi salam bingung. Waduh, depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Ternyata turun pertolongan, belah laut, Pak. Nggak logis, nggak rasional itu bisa belah. Tapi akhirnya selamatlah Bani Israel sampai ke menuju Yerusalem. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum ada azan berapa menit lagi? 2 menit. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Bani Israel baru jalan, Pak. Ketika mereka jalan menuju Yerusalem, ada sekelompok orang lagi nyembah berhala. Kata orang-orang Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bani Israel baru diselamatin sama Allah, baru dibebaskan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Mereka baru betul-betul diselamatkan oleh Allah gara-gara lihat ada orang nyembah pohon. Mereka minta kepada Nabi Musa, tolong dong bikinin Tuhan kayak mereka punya Tuhan. Baru diselamatin sama Allah, Pak, sudah minta Tuhan selain Allah. Kalau Bapak jadi Nabi Musa, kira-kira tuh orang mau diapain? Ini baru diselamatin, Pak. Ketika tinggal di Mesir, nggak kena azab sedikit pun. Ketika lewatin lautan, aman, selamat, gak ada masalah ketika nyebrang lautan. Kasih makanan, Pak. Makanya dalam Al-Baqarah, wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah kasih hidangan makanan, Allah kasih minuman, Allah kasih awan supaya ketika mereka jalan nggak kepanasan. Bukannya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, gara-gara lihat ada orang nyembah pohon, mereka bilang, Musa bikinin Tuhan dong kayak mereka punya Tuhan. Kira-kira kalau Bapak jadi Nabi Musa, ini orang mau diapain? Ini baru juga kelar selamat dari kejaran Fir'aun. Fir'aun juga baru tenggelam barusan, Pak, itu. Belum lama tenggelamnya. Udah minta Tuhan yang baru selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi Musa jawab, Pak. Nabi Musa alaihissalam menjawab atas keinginan Bani Israel yang mengharapkan Tuhan yang baru selain Allah Azza wa Jalla. Seperti apa jawaban Nabi Musa? Azan dulu aja. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, puncaknya, Pak, mereka akhirnya dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam dengan jawaban,
innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang sangat bodoh. Jadi bodoh. Orang tidak tahu berterima kasih itu bodoh. Sudah ditolong sama Allah, sudah dimuliakan oleh Allah, inni faddaltukum alal alamin, tapi akhirnya malah meminta Tuhan selain Allah, itu kan gak berterima kasih namanya. Ya bodoh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, puncaknya mereka akhirnya nyembah patung anak sapi. Dari 600.000 orang Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Musa alaihi salam, 3.000 orang nyembah anak sapi. 3.000. Dan akhirnya mereka harus tobat, dan cara tobat di zaman Nabi Musa adalah harus mati. Tobatnya harus mati. Nggak ada cara tobat yang lain kecuali harus mati. Maka yang 3.000 orang ini mati nanti. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, zaman Nabi Sulaiman tidak saya bahas karena waktu sudah mepet. Saya masuk di zaman Nabi Yeremia, Pak, fase yang keempat. Saya bacakan tulisan ini, saya ambil langsung dari kitab Qasasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Pak. Jadi ya kita ambil faedah dari Imam Ibnu Katsir. Di zaman Nabi Yeremia ini seorang nabi yang sudah menyampaikan nasihat kepada Bani Israel. Ini nasihat Nabi Yeremia kepada Bani Israel. Namun nanti oleh Bani Israel nasihat ini nggak didengerin, Pak. Ditolak begitu aja. Bahkan mereka kesel sama Nabi Yeremia, akhirnya Nabi Yeremia dipenjara oleh Bani Israel, dipenjara. Ini pesan nasihat Nabi Yeremia kepada Bani Israel, dan Nabi Yeremia dapatnya tentunya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini kata Allah kepada Nabi Yeremia, mereka meninggalkan agama yang dengannya aku muliakan leluhur mereka. Ini kesalahan fatal Bani Israel. Mereka meninggalkan agama yang dengannya aku muliakan leluhur mereka. Rahib-rahib mereka mengeksploitasi hamba-hambaku, kata Allah, menjadikan diri-diri mereka sebagai penggantiku, hingga hamba-hambaku meninggalkan perintah-perintahku dan melanggar larangan-laranganku. Ulama-ulama Bani Israel itu akhirnya menjadikan aturan-aturan mereka melawan aturan-aturan Allah. Bukannya umat mengikuti aturan Allah, malah mengikuti aturan ulamanya Bani Israel. Para raja telah melupakan aku, kata Allah. Mereka melemahkan para rasulku, membuang kitab suciku, menolak ajaranku. Itu perlakuan para raja di zaman Bani Israel. Menolak ajaran Allah, memusuhi para nabi, menjauhkan kitab suci, itu pekerjaan para raja di zaman Bani Israel. Kemudian para penghafal kitab suciku, mereka menjadi budak-budak para raja yang diatur oleh raja. Tidak lagi menyampaikan kebenaran, tidak lagi mau menyampaikan al-haq itu hak, batil adalah batil. Mereka jadi budak-budak para raja dan berpaling dari syariat ajaranku. Anak-anak nabi, kayak anaknya Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kan anak-anak mereka itu kan punya posisi lah. Kalau dalam bahasa kita ada istilah Gus misalkan gitu. Itu kan anak-anak kiai yang memang harus dihormati kan begitu. Nah ini pun sama, anak-anak para nabi juga mereka dihormati di zaman Bani Israel. Namun sayang, kata Allah Azza wa Jalla, dan anak-anak para nabi mereka mengharapkan pertolonganku seperti yang pernah aku berikan kepada leluhur mereka, tapi amalan mereka, keyakinan mereka tidak sama dengan leluhur mereka. Agak susah. Leluhurnya mereka, keturunannya para nabi ini, nenek moyang mereka kan nabi. Allah berikan pertolongan kepada nenek moyang mereka. Nah, anak-anak para nabi ini pun ingin dapat pertolongan yang sama, tapi amalan dan keyakinannya beda, susah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, sungguh aku bersumpah dengan kemuliaanku, kata Allah, aku akan timpakan fitnah kepada mereka yang membuat orang-orang yang sabar habis kesabarannya, membuat orang-orang yang ahli hikmah habis ilmunya, dan akan kukuasakan di atas mereka seorang raja yang kejam, yang tidak punya belas kasihan. Nanti Bani Israel dijajah oleh Raja Nebukadnezar, itu raja dari Babilonia. Sepertiga Bani Israel dibantai, dibunuh, disembelih, sampai darah itu mengenang sampai lutut.
Kemudian sepertiganya lagi dibawa ke Babilonia sebagai budak, hamba sahaya. Sepertiganya. Dan sepertiga sisanya itu adalah perempuan, anak-anak dan orang tua yang hidup segan mati tak mau. Sepertiga dibantai, sepertiga dibawa jadi hamba sahaya, sepertiga lagi dibiarkan hidup. Nah, dari sisa-sisa yang hidup, Pak, diantaranya hijrah ke Madinah. Nanti di Madinah ada yang namanya Yahudi Madinah. Itu pindahan dari Yerusalem ketika mereka dijajah oleh Raja Nebukadnezar, atau dalam bahasa Imam Ibnu Katsir Buhtanassar. Raja kejam itu memiliki banyak pasukan. Mereka akan meruntuhkan semua bangunan rata dengan tanah. Mereka membinasakan semua orang yang mereka temui. Siapapun yang mereka temui dibantai. Rumah-rumah ibadahku akan aku kosongkan. Kulenyapkan pelajaran tentang kitab-kitabku, karena ibadah mereka karena mengharapkan dunia saja. Sungguh akan aku hinakan kerajaan mereka yang dulu mulia. Kenikmatan menjadi kesengsaraan, keselamatan menjadi bencana, rasa kenyang menjadi rasa penuh kelaparan, sutra jadi wol, wangian jadi bangkai, tiara menjadi belenggu besi, dan ringkikan kuda menjadi lolongan serigala. Suasana nyaman aku rubah menjadi ketidaknyamanan. Akan kuubah gelang-gelang wanita menjadi belenggu besi. Dan kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Yeremia, aku hanya memuliakan orang-orang yang memuliakan syariatku, dan akan kuhinakan orang-orang yang menghina syariatku. Itu kalimat Allah kepada Nabi Yeremia. Bani Israel dengar, Pak, tapi mereka gak mau terima. Nabi Yeremia masuk penjara, mereka tetap hidup sebagaimana keinginan mereka. Datanglah Raja Nebukadnezar, maka suasana itu berubah. Yang tadinya gemah ripah loh jinawi berubah menjadi kelam dan menakutkan. Sampai banyak korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Pokoknya sepertiga dibantai, sepertiga jadi hamba sahaya, sepertiga hidup segan mati tak mau. Itu keadaan Bani Israel. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pertanyaan sederhananya, jika sejak dulu Allah tegaskan akan kumuliakan orang yang memuliakan syariatku dan akan kuhinakan orang yang menghina syariatku, kira-kira sampai hari ini masih berlaku? Masih. Dan mudah-mudahan nasib kita tidak sama kayak Bani Israel. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau ada, kalau tidak ada, kita langsung salat. Baik, tidak ada ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tidak mengazab negara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmah serta maghfirah bagi negara kita sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.